Pernah gak sih kamu udah usaha maksimal tapi hasilnya tuh belum kelihatan? Ini mana ya, aku udah berkali-kali nyoba tapi kenapa gak pernah berhasil? Aku lihat teman-teman kok pada gampang ya ngejalaninnya, giliran aku kok susah banget. Guys, kamu bukan gagal, tapi memang belum waktunya. Ibarat kayak Tuhan dan alam semesta itu bilang, nanti ya, belum saatnya. Nah, biasanya kejadian kayak gini disebut sebagai divine timing. Apa itu divine timing? Ini seru banget pembahasannya. Mungkin durasinya bakalan panjang, jadi aku harap kamu enjoy nonton video aku, boleh sambil makan minum, dan kita let's go ke videonya sekarang. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Welcome back guys. Jadi kalian jangan salfok, aku nggak make upan hari ini karena kulit aku lagi ngambek tuh. Lagi banyak bekas jerawat, cuman di kamera emang gak kelihatan ya. Pokoknya aku udah pernah bilang sih, kulit aku tuh lagi ngambek dan aku kayak gak berani make upan dulu, biarkan dia kayak recovery. Dan ya ini pertama kalinya kalian melihat bare face aku. Jaga kesehatan nih teman-teman, karena hari ini kurang enak badannya. Aku radang kemarin dan untungnya leher aku sudah membaik, tinggal kayak pilek-pilek, batuk-batuk dikit lah. Oke, ngomongin divine timing, sebenarnya aku tuh udah pengen banget rencana bikin video ini. Apa sih itu divine timing? Jadi divine timing itu artinya waktu ilahi, guys. Dimana semua kejadian itu akan datang dengan mudahnya. Effortless, kamu gak perlu ngejar, gak perlu banyak usaha, dia datang begitu saja tanpa kamu kejar. Keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup kamu itu terjadi di waktu tepat yang sudah ditentukan, kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan. Nyampe sini paham kan guys arti divine timing? Jadi kamu tuh saat ini lagi usaha, bekerja keras, tapi kenapa hasilnya tuh belum kelihatan? Sebenarnya gini guys, aku tuh bingung deh, gimana ya mulai kasih taunya. Sebenarnya ada dua alasan kenapa sesuatu yang kamu usahakan itu belum terjadi. Yang pertama memang belum waktunya, belum divine timing. Yang kedua ada pilihan lain. Intinya kalau misalkan kamu peka ya dengan semua tanda-tanda dari Tuhan, sign from universe, kamu tuh pasti ngerasa gitu loh di hati kamu. Kalau memang yang kamu perjuangkan itu bukan untuk kamu, pasti kamu akan merasa gak nyaman. Kok kayak jadi males ya? Misalkan kamu pengen banget kerjaan ini, tapi pas kamu udah berjuang, kamu mikir kok aku kayak males ya, pengen mundur aja. Ya udah, kamu bisa coba ke jalan yang lain gitu loh. Ibaratnya banyak jalan untuk menuju Roma gitu kan bahasanya ya, banyak 1000 pintu gitu loh, kamu bisa pilih mana karir impian kamu. Ini pernah aku rasain guys, tapi nanti cerita pengalamannya. Yang penting aku jelasin dulu arti divine timing. Ada buku yang menarik perhatian aku guys, ini aku ambil dari Google ya. Buku ini judulnya The Art of Divine Timing. Ada yang tahu nggak guys buku ini? Aku tuh pengen banget beli deh nanti. Ada sesuatu yang menarik perhatian aku guys dari buku ini. Bener-bener kayak connect gitu loh, seperti magnet. Nih aku bacain ya. Kamu akan mengalami momen-momen yang tampak itu kebetulan, namun sebenarnya itu bukan kebetulan. Sebenarnya kalau kamu ketemu dengan seseorang, itu ada maksud tersembunyi. Itu semua tuh sudah direncanakan sama Sang Kuasa. Kamu akan merasakan adanya sinkronitas. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang berada di dalam jalur yang selaras dengan kehendak ilahi. Misal pertemuan sepele tapi malah berujung ke peristiwa yang besar. Keputusan yang didorong dengan intuisi, bahkan mungkin adanya kegagalan yang membimbing kamu di kemudian hari. Aduh guys, kalau misalkan kamu ngerti yang aku bacain tadi, aku tuh langsung kayak, hidup itu kayak luar biasa gitu loh. Aku merasa kayak, gila, takdir, kejadian yang udah aku alamin gitu ya. Karena divine timing ini kayak indah banget gitu loh guys. Kalau misalkan kamu ngerti ya, jiwa kamu sudah selaras dengan konsep divine timing ini, kamu gak akan panik. Kamu gak akan pengen buru-buru, kayak rush everything gitu loh. Kalau misalkan kamu masih buru-buru, pengen cepet-cepet, itu masih ada ego. Karena divine timing ini hadir ke dalam hidup kamu itu ketika ego kamu hilang. Pokoknya bukan menurut ego atau timeline kita. Misalkan kamu berpikir, oh minggu depan aku harus begini, bulan depan aku akan begini. Tapi kalau bukan divine timingnya, nggak akan terjadi teman-teman. Jadi kayak udah, kita relax aja ya guys. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tapi bukan berarti kamu nggak usaha apa-apa ya guys. Pokoknya kamu tuh harus bisa mensinkronkan usaha kamu di momen yang tepat gitu loh. Misalkan ada opportunity yang datang, iya
ayo dicoba. Kalau berhasil, bagus, berarti emang itu divine timing kamu gitu loh. Tapi kalau misalkan gagal, ya udah berarti belum waktunya. Nggak apa-apa, dicoba lagi, usaha lagi. Kalau misalkan ada opportunity datang gitu loh guys. Jadi misalkan kamu tuh bukan berarti kamu kayak diam nunggu keajaiban datang, juga salah ya guys. Ini tuh sebenarnya nyambung sama konsep manifestasi law of attraction yang udah beribu-ribu kali aku omongin di video sebelumnya. Tapi sekarang kita fokus kepada divine timing. Kenapa sih divine timing ini penting? Karena untuk menghindari stres. Iya, biar nggak stres ketika merasa gagal pada kemudian hari. Coba deh kamu pikir nih ya, ketika orang nggak ngerti sama konsep divine timing, mereka gagal sekali tuh bakal stres banget. Gak ngerti dengan waktu ilahi, kayak mereka mikir, oh yaudah aku memang gak pantas, makanya mereka menyerah atau udah gak pernah lagi mau coba. Mungkin ya belum waktunya aja, dan dia berhenti usaha gitu loh. Sayang banget kan, misalkan rugi gitu loh orang kalau nggak tahu konsep divine timing. Divine timing ini membantu kita untuk lebih percaya sama proses. Kita harus perhatiin gitu loh. Sebelum mencapai titik sana, kamu harus perhatiin jalannya kan. Oh, jalannya berlubang atau enggak, jalannya licin atau enggak. Kamu harus perhatiin satu persatu. Ketika kamu ngelewatin jalan itu tiba-tiba kamu kepleset gitu, kesandung, kaki kamu luka, nah itu pembelajarannya. Pembelajarannya adalah kamu harus hati-hati supaya tidak kesandung dan kakinya tidak terluka. Ibaratnya begitu. Ya, divine timing ini menyadarkan kita ada alasan dibalik penundaan. Beneran deh, kamu nggak perlu cari tahu kenapa ini ditunda, kenapa di cancel tahun ini, kenapa ini begini. Kamu jadi kayak stres sendiri nyari tahu kenapa ya gagal padahal aku udah siap. Kamu nggak tahu di balik layar tuh ada apa. Kalau misalkan itu nggak ditunda, siapa tahu kamu mengalami kejadian yang menyakitkan gitu loh. Makanya kamu tuh kayak lagi di protection from God. Nyari tahu ini kenapa, udah biarin aja. Everything happens for a reason. Bener loh, kamu akan tahu alasannya di masa depan. Ini sering banget aku ngalamin ya Tuhan. Aku tuh kayak bingung gitu loh ngejelasin ke teman-teman. Kalau misalkan aku buru-buru, terus habis itu maksa keadaan, yang ada mental kamu makin babak belur. Kamu buru-buru nih, pengen jadian sama seseorang. Aku suka banget sama cowok ini. Terus kamu kayak ngejar dia, ngechat duluan, padahal cowok itu gak pernah deketin kamu. Nah, ketika akhirnya kalian jadi dekat gara-gara kamu ngejar dia, oke lah dia kasih respon ke kamu. Tapi ujungnya apa? Berpisah juga. Karena memang he's not for you. Yang ada kamu jadi kayak nyesel, kenapa ya aku buru-buru, kenapa aku deketin dia, kenapa aku nggak fokus ke diriku sendiri, kenapa aku nggak bikin diri aku tuh lebih glow up dan bertemu dengan cowok yang tepat daripada aku ngejar-ngejar dia. Karena kamu buru-buru. Ketika kamu buru-buru, energi kamu desperate, ya udahlah, kena ujian lagi, mentalnya jadi babak belur gitu loh. Terus aja dikasih ujian sama Tuhan dan semesta sampai kamu sadar sendiri. Disitulah kamu masuk ke dalam spiritual awakening. Ketika kamu udah kayak capek, kenapa hidup aku begini-gini terus, disitu kamu mulai awakening. Tanda-tanda ketika kamu lagi di fase divine timing. Dan ini yang lagi aku rasakan, karena aku ada next manifest itulah. Pokoknya ya setiap orang punya impian dan next move-nya ya. Next move-nya aku pengen jadi A. Nah sekarang Tuhan lagi kasih banyak sign untuk aku. Misalkan aku dapat ide di kepala aku untuk melakukan sesuatu, atau aku melihat tawaran dari seseorang, aku melihat poster, iklan, apapun yang berhubungan sama impian aku. Ini akan aku bagikan kepada teman-teman, dan aku memang udah awakening. Aku udah sadar gitu loh kayak, oh ini emang tanda dari Tuhan dan semesta. Jadi ketika kamu sudah spiritual awakening, kamu akan lebih gampang menemukan tanda-tanda dari universe. Yang pertama apa? Kamu akan menemukan angka kembar, angel number. Yes, itu bukan sekedar angka ya teman-teman. Itu bukan kebetulan. Apalagi dalam satu hari kamu tuh melihat angka itu terus-menerus tanpa disengaja. Jadi kamu nggak perlu cari angkanya di mana nih angel number, mana angel number. Nggak, kamu akan nemu sendiri nanti. Pokoknya kejadian itu seperti kebetulan. Misal kamu lagi connect sama seseorang, terus tiba-tiba dia pakai baju yang bahannya mungkin sama kayak kamu, atau warnanya sama kayak kamu, atau kamu lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba dia upload lagu yang sesuai dengan pikiran kamu. Kayak, wah guys, ini benar-benar di luar akal sehat manusia sih. Ini tuh nggak bisa dijelasin pakai logika guys. Kalau misalkan kamu masih logis di sini ya, kamu nanya, ini dari mana ilmunya gini-gini, aku nggak bisa jelasin. Itu semua dari sini kamu, dari intuisi. Aku tuh lebih gampang ngejelasin ilmu ini kepada orang-orang yang MBTI-nya itu F. Kalau aku ngejelasin ilmu ini MBTI-nya yang ada T, agak susah sih, karena kalian terlalu thinking. Buat teman-teman yang udah ngalamin spiritual awakening, aku yakin beberapa dari kalian MBTI-nya itu pasti ada F-nya.
Oke, ini random banget ya kenapa jadi ngebahas tentang MBTI. Yang pertama kan kamu ngeliat angel number nih. Arti dari angel number itu beda-beda. Kamu cek aja video aku yang ini, atau enggak kamu cari di Google, oke? Aku lagi sering dapet 1111. Entah itu jumlah komentar orang aku lihat di sosmed, entah itu muncul di mana. Itulah cara universe ngobrol sama kamu. Ya kan universe ini kan nggak bisa ngobrol kayak, "Hai Shell, mau ngasih tahu kamu tentang informasi bla bla bla," kan nggak bisa kayak gitu. Kayak kamu berdoa sama Tuhan, ya kamu berdoa dari hati kan. Ini bahasa universal aja. Ketika kamu berdoa pakai agama masing-masing kan kamu berdoa dari hati ke hati ya sama Tuhan kamu gitu. Akan dikasih tanda 1/1. Peluang yang tepat itu muncul tanpa kamu paksakan. Ketika kamu nggak desperate energinya. Aku ini kan orangnya sangat luas ya pikirannya. Maksudnya aku tuh bener-bener imajinatif guys. Aku orangnya suka halu, iya. Luas gitu loh, overthinking betul. Kayak aku tuh udah mikirin jauh banget. Dapat peluang dari ini, ntar connect ke sini. Aku tuh udah mikirin sejauh itu. Tapi ternyata beda hasilnya dengan pikiran aku. Aku dapat opportunity ini dari cara yang nggak pernah aku pikirkan gitu loh. Mau sejauh apapun pikiran kamu, pasti jalan dari Tuhan. Itu benar-benar di luar dugaan kamu. Kamu nggak pernah kepikiran kalau dapat opportunity dari itu. Aku aja nggak tahu aku bisa jadi brand ambassador vape anti nyamuk guys. Kayak mana pernah sih kepikiran? Nggak, kebanyakan kan yang aku pikirin, oh brand ambassador pengennya fashion atau nggak makeup, skincare gitu. Mana pernah aku dapat vape anti nyamuk. Dan vape anti nyamuk juga ternyata bagus banget gitu loh. Aku bisa menampilkan bakat aku, bisa manifest uang dalam 3 hari. Nggak akan bisa dipecahkan dalam logika kamu sih guys. Terjadi begitu saja soalnya. Kamu merasa lebih tenang dan gak maksa. Nah ini penting banget. Ketika kamu pengen memanifestasikan sesuatu, manifest your dream life. Kalau posisi kamu masih panik, berarti belum. Divine timing kamu akan makin jauh kalau kamu masih panik. Jadi coba take your power back. Nggak usah kasih energi untuk manifest sesuatu, kamu buru-buru gitu loh. Kamu diem, santai, coba nonton drakor gitu loh, atau baca buku, belajar hal baru yang bikin kamu tuh ke distract, meningkatkan kualitas diri kamu, cari kegiatan. Put your phone deh, main HP, scrolling TikTok, scrolling Instagram, itu ibarat kayak micin untuk otak kamu guys. Enak banget kan scrolling, ngegrogotin mental kamu guys. Aku emang tipe orangnya yang jarang aktif sosmed kalau misalkan gak ada konten gitu loh. Kalau aku ada konten, aku pasti aktif sosmed, aktif promosi. Tapi kalau lagi gak ada konten atau apa, aku bisa gak main sosmed gitu loh guys, karena aku ngerasain gitu loh betapa capeknya scrolling. Ketika kamu tenggelam dengan konten itu, kamu scrolling terus ngeliat ada konten yang men-trigger kamu jadi kayak tenggelam, mulai bikin skenario negatif di kepala, padahal realitanya tuh nggak begitu. Kamu kayak jadinya attract negative vibes gitu gara-gara konten yang kamu konsumsikan. Jadi kalau kamu memang bekerja di social media, ya aku juga kerja di social media gitu, unfollow akun-akun yang nggak bermanfaat please. Ini bener-bener aku saking excitednya ngomong buru-buru banget ya. Apa yang kamu konsumsikan di social media itu yang ngebawa arah hidup kamu kemana gitu, paham nggak? Kalau kamu nge-follow orang-orang yang suka gosip, nge-follow orang-orang yang suka marah-marah gitu sosial media, kan ada tuh konten orang yang suka marah-marah gitu, mungkin menghibur kamu ya. Gara-gara kamu sering nontonin konten dia, kamu jadi ikut-ikutan begitu. Kayak misalnya nih orang suka ngomong kasar, woy, lama-lama kebawa sama kamu di dunia nyata. Pilihlah konten yang bermanfaat. Dan sebenarnya semua di tangan kamu sendiri sih. Kalau kamu pengen jadi orangnya kayak gitu, ya silahkan. Kalau kamu pengen jadi orang yang pinter masak, ya kamu follow orang-orang chef gitu loh. Mengubah lifestyle kamu sendiri. Karena aku suka ilmu-ilmu spiritual, ya aku follow orang-orang coach-coach di luar negeri, coach-coach di Indonesia juga gitu loh. Yang ngebahas tentang twin flame, yang ngebahas tentang soulmate, life path numerology, destiny matrix. Wah, aku suka banget ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi makanya aku follow orang-orang yang kayak gitu. Oke, ini penting. Cara biar kamu sinkron dengan divine timing. Kamu harus lepas kendali berlebihan ini loh. Ini kan di luar kendali manusia ya guys. Kamu harus tahu. Divine timing ini di luar kendali manusia. Mau kamu buru-buru, mau kamu paksain, kalau memang bukan waktunya, gak akan terjadi. Jadi kamu harus lepas. Ya, ini aku pernah bahas nih. Ini impian kamu ya. Terus kamu genggam gitu kan. Kamu kendaliin ini. Padahal belum divine timingnya. Terus kamu kayak maksa. Coba sekarang kamu kayak, aku pasrahkan aja, biarkan semuanya itu mengalir ke dalam hidup kamu dengan mudahnya. Sambil kamu menunggu divine timing itu tiba, kamu latihan intuisi. Melatih intuisi ini memang butuh waktu sih guys. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar kayak gini tuh
butuh waktu guys. Coba kamu praktek journaling, praktek meditasi. Aku sampai bosen sih sebenarnya ngomongin ini guys, tapi ini caranya kalau kamu pengen tahu tentang intuisi kamu. Memang perlu usaha lebih sih untuk melatih intuisi. Tapi kalau misalkan kamu orangnya udah ada calling untuk belajar kayak gini ya sebenarnya itu udah bagus kok. Tinggal didalemin aja. Sering-sering nontonin orang yang ngebahas tentang intuisi sih. Kayak coach-coach di luar negeri, orang-orang yang tentang ngebahas spirituality. Pokoknya sih rekomendasi aku tuh kamu nonton channelnya Lavender, Master Sri. Oh, Ananda Ramarta, astaga aku sampai lupa. Itu coach Indonesia yang udah lama banget. Dia benar-benar guru spiritual. Aku banyak belajar meditasi dari dia, belajar forgiveness, memaafkan juga dari dia. Tentang twin flame, angel number itu. Logika sama hati kan memang selalu bentrok ya. Logika ini kan lebih ke ego kamu gitu loh. Kamu terlalu banyak mikir. Cara ngebedain ego sama intuisi gimana? Kalau kamu terlalu banyak mikir, berulang kali, itu ego. Kalau misalkan kamu gak banyak mikir, kamu dengan mudahnya memilih sesuatu secara effortless. Gak ada beban gitu loh di hati untuk milih sesuatu, itu intuisi. Jadi kalau misalkan kamu udah latih intuisi kamu akan lebih peka sama tanda-tanda yang datang ke dalam hidup kamu. Karena kalau misalkan Tuhan udah kasih jawaban, terus manusianya gak peka, aduh susah guys. Mau kamu kayak marah-marah gitu loh, Tuhan ini kapan ini terjadi? Tapi kalau misalkan kamu gak peka sama sign from universe, kayak ya capek juga ya. Ini gimana manusianya aja gak mau bergerak gitu. Nikmatin proses, jangan terlalu terpaku sama hasil ya. Nikmatin semua perjalanan kamu. Bedakan divine timing dengan menunda. Nah ini dia. Walaupun memang belum divine timing ya, kamu harus tetap usaha, tetap take action, ambil langkah. Ya kamu usaha dari sekarang. Mau jadi MC, kamu belajar public speaking dari sekarang. Mungkin kamu tuh udah ngebet banget pengen jadi MC, tapi kenapa nggak ada panggilan-panggilan? Aku pengen nawarin diri jadi MC kok orang pada nolak mulu. Siapa tahu public speaking kamu masih jelek guys. Makanya Tuhan nunda dulu biar kamu belajar ilmu public speaking lebih bagus. Kalau misalkan kita nggak bergerak ya waktu bisa lewat begitu aja. Makanya kalau itu ditakdirkan untuk kamu, pasti akan datang kok. Intinya kita siap. Siap. Kamu siap gak kalau besok ada DM dari orang yang nawarin kerjaan? Telepon dari seseorang yang tak terduga untuk nawarin kerjaan yang selama ini kamu impikan. Tapi kalau misalkan kamu nggak siap mentalnya, ya udah kesempatan itu lewat begitu aja. Dari sekarang kamu siapin diri, siap menunggu momen terbaik demi hasil yang maksimal. Oke, sesi terakhir ini adalah pengalaman aku tentang divine timing. Aku pernah share di story sih, beberapa. Dan ini yang pengen aku bahas nih. Mungkin ini kesannya kayak lucu gitu loh guys. Sepele mungkin ya. Ini mah mungkin kebetulan aja guys. Enggak. Apapun yang terjadi dalam hidup aku, nggak ada yang kebetulan. Aku ketemu dengan seseorang, itu ada pembelajarannya. Sekarang udah melek gitu loh. Ibaratnya ya udah spiritual awakening, 4 tahun ngalamin itu. Yang pertama contohnya, aku ketemu sama idolaku, zodiak. Aku tuh merasa kayak merinding gitu loh sama pembahasan yang aku tulis di buku tadi nih. Di sini kan di bukunya ada tulisan momen-momen kebetulan yang sebenarnya itu ada pertemuan tersembunyi dari Tuhan dan semesta. Ya Tuhan, kalian harus tahu ya buat teman-teman Soblis mungkin nonton di sini ya, teman-teman K-popers. Guys, aku nggak ada pikiran untuk ikutan fan sign suatu hari sama zodiak. Aku tuh tipe K-popers yang suka dance saja. Kamu tahu kan aku memang dancer, aku suka bikin reaction, cover-cover aja, bukan ada pikiran kayak oh aku nanti akan interaksi sama idola aku. Enggak. Aku memang menyukai salah satu member ini namanya Lee Ocean Oyin yang sering banget aku omongin di sosial media. Tiba-tiba ada dorongan hati di bulan Februari, aku pengen ikutan fansign. Aku juga nggak tahu guys, kayak iseng-iseng berhadiah kan. Misalkan kalau fansign itu harus beli album banyak guys supaya lolos, tapi aku hanya beli 1 album dan itu lolos. Aku nggak pernah ada ekspektasi, aku nggak nyimpen perasaan sedalam itu sama dia. Awalnya kayak aku suka aja karena oh dia inspirasi aku melihat seperti diri aku sendiri gitu loh. Aku kalau jadi cowok mungkin aku jadi kayak dia gitu. Gimana cara kita membawa diri di panggung, gimana cara kita membawa diri di lingkungan sekitar, cara ngatur hairstyle, fashion, pokoknya kayak ini kayak aku banget gitu loh. Cuma aku cewek kan. Terus kayak oke deh, aku pengen coba ngobrol sama dia walaupun aku kayak ya kan kita belum pernah ketemu ya, dan dia juga nggak kenal aku gitu. Pas ngobrol, loh kok kayak familiar gitu loh. Aku jadi kayak merasa ada connection. Mungkin kita pernah bertemu di past life. Ini buat teman-teman yang ngerti ya. Jadi dia tuh seperti nggak asing gitu loh ngeliat aku.
dan instant connection guys. Wow, berarti ini ada alasannya kenapa Tuhan mempertemukan aku sama dia gitu loh. Dan akhirnya aku jadi kayak makin happy dong di notice sama idola. Siapa sih yang nggak senang gitu loh di notice sama idola. Aku cobalah apply lagi, gagal guys sampai 3 kali. Aku jadi gagal sih padahal aku kayak udah berjodoh ketemu dia gitu loh. Kenapa jadi gagal? Oke, aku langsung connect ke divine timing. Aku langsung kayak, oh ya oke, aku peka. Mungkin memang belum waktunya aku untuk ketemu dia lagi. Ada pertemuan tatap wajah. Akhirnya aku ketemu dia lagi. Tapi nggak cuma dia, aku ketemu all members gitu loh. Di sini aku langsung kayak connecting the dot gitu. Everything happens for a reason. Dan aku dipertemukan langsung. He still remember me. Dia masih ingat wajahku. Dia masih ingat nama aku. Dan dia nggak kaget sama sekali pas ketemu aku. Biasanya kan gini loh. Logikanya, idol ketemu ribuan fans setiap hari. Pasti dia kayak lupa-lupa gitu kan. Aku siapa ya gitu kan. Nah, baru ketemu sekali, apalagi ketemunya tuh di video call. Dan pas ketemu langsung dia kayak, "Hai, Sheila, long time no see you." Dia langsung kayak kenal sama aku. Kan misalkan kalau idol tuh kayak, maybe I remember you atau kayak apa gitu kan, mukanya kayak bingung gitu kan, karena ya wajar lah ketemu fans banyak banget. Jadi di sini aku kayak connecting gitu loh. Wah, memang ada alasannya guys pertemuan kita. Yang tadinya pertemuan kebetulan di fansign video call, tiba-tiba malah jadi ada dorongan intuisi. Jadi alasan Tuhan menunda aku, walaupun aku udah apply 3 kali waktu itu, ternyata ya aku harus melewati kompetisi brand ambassador vape anti nyamuk, terus mata aku harus melewati bintitan dulu kanan kiri guys. Dan yang aku baca, mata bintitan itu adalah cleansing energi. Jadi aku harus remove semua negatif energi dulu. Ini buat teman-teman yang percaya ya. Di sini nih, kelihatan nggak sih guys? Ini ada kayak masih ada bekas bintitannya, tapi udah nggak sakit. Cuma tonjolannya masih ada gitu loh. Kayak something good happen in the perfect timing. Aku pernah bilang sih di story. Jadi tahun 2023 itu aku full banget rajin apply casting iklan. Ini adalah video-video aku pada saat bikin video profile. Halo, perkenalkan nama aku Sheila Damayanti. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ya beberapa banyak yang ditolak, kayak makeupnya terlalu tebel katanya, terus fotonya terlalu buram lah apa, kayak ya udahlah, namanya juga orang baru mulai gitu kan. Hasilnya nothing, nggak lolos sama sekali guys. Aku bingung kayak apa aku kurang cantik, apa acting aku masih jelek. Tetap aja yang dipilih yang followersnya banyak. Ya udahlah gitu, aku benar-benar ikhlas, aku nggak mau lagi ikutan casting iklan dengan cara kayak gitu. 2023 full setahun gagal, 2024 fokus upgrade diri, bener-bener aku tuh kayak belajar mati-matian gitu loh. Belajar ilmu high value woman, ilmu mindset, ilmu law of attraction, ilmu manifestation. Kayak aku perdalam lagi, aku mulai konsisten nge-YouTube juga. Kayak, aku punya channel YouTube, kenapa aku anggurin? Jadi kayak aku coba-coba dan akhirnya ketemu titik terangnya. Dan akhirnya di akhir 2024 aku coba daftar yang vape anti nyamuk dan ternyata menang gitu loh. Menang dan akhirnya aku jadi bintang iklan brand ini. Dan bonusnya aku jadi BA. Aku nggak perlu ikutan casting lagi. Nggak perlu aku kayak capek-capek bikin video profile, foto profile untuk ikutan. Jangan pernah meragukan timing semesta sih guys. Sampai sekarang aku tuh masih mikir kok bisa ya aku jadi BA produk. Dan produk ini tuh bagus gitu loh, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalian jangan pernah meragukan diri sendiri yang pertama. Dan jangan meragukan timeline dari Tuhan. Karena Tuhan tuh udah mempersiapkan semuanya gitu loh. Tinggal manusianya aja mempersiapkan diri, berusaha juga. Temanku juga ada cerita tentang divine timing dan ini aku tunjukin di sini, ntar kamu tinggal baca sendiri ya. Oke teman-teman, jadi segitu pembahasan tentang divine timing. Wow, benar-benar luar biasa banget. Aku suka sekali dengan topik ini. Jadi buat teman-teman yang relate, coba komen di bawah sini apa sih pengalaman divine timing kamu. Siapa tahu aku juga bisa belajar dari pengalaman kamu. Dan biar teman-teman lainnya juga ngebaca komentar kamu supaya mereka bisa belajar. Thank you so much for watching teman-teman. Follow all my social media and see you on my next video. Bye bye.